أما ترى كيف يبلينا الجديدان ونحن نلعب في سر وإخوان سر وإعلان maaf سر وإعلان لتركنن إلى الدنيا وزخرفها فإن أوطانها ليست بأوطاني. Dan seterusnya. Artinya kurang lebih begini. Amataro, apakah engkau tidak berpikir, tidak merenung, tidak melihat kaifa hali koyo opo yubli ngerusakna ing kita fa'ile al-jadidani barang baru dua. Kula kalian jenengan kalau merenung kita ini hanya dihabiskan oleh barang baru dua. Ning sarah disebut al-jadidani, maknanya adalah al-lail wan nahar, siang dan malam. Pun gampangnya mawon ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa lama anal kiram wa sahfati baik Majlis Maulid dan Ta'lim, Prof. Agus, Prof. Jun, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hubbun Nabi atau cinta Rasul itu di abad keempat oleh Al-Imam Al-Ghazali disilogismakan secara sederhana. Cinta datang Rasul mulai abad keempat kalian Al-Imam Al-Ghazali niki diurut miturut logika rasional sing sederhana. Beliau dawuh begini, alamatu hubbillah hubbul Quran wa hubbun Nabi, wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah, wa alamatu hubbis sunnah hubbul akhirah, wa alamatu hubbil akhirati bughdud dunya, wa alamatu bughdid dunya la ya'khudhu minha illa zadan wa bulghatan ilal akhirah. Ya digampang le cara desa ngat. Target entry point kita itu adalah cinta Allah. Dan cinta Allah ini tidak akan diraih jika tidak dilalui dengan cinta Quran, firman Allah, dan cinta Rasul yang memang dititipi wahyu Al-Quran. Coro gampang, saged diarani cinta pangeran menawi cinta Quran lan cinta Rasul. Cinta Rasul tidak berdiri sendiri, harus didahului oleh rangkaian sebelumnya, yaitu alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah. Jadi cinta Rasul itu akan timbul jika didahului dengan membiasakan diri mencintai sunnah-sunnah Rasul yang sebagian tadi telah kita dengar. Hubbus sunnah ini juga tidak mungkin diraih maksimal karena sunnah Rasul yang paling pokok ada indikator yang paling besar, yaitu harus cinta akhirat. Wa hubbus sunnah wa hubbu alamatu hubbis sunnah hubbul akhirah. Kalau sudah bicara hubbul akhirah, ini para orang-orang yang ahli berpikir mengadakan analog yang luar biasa.
dunia dan akhirat itu tidak mungkin bisa diraih keduanya secara maksimal, mesti wonten sing kalah. Cara gulu-gulu ibarat mata uang, ada dua sisi, yang satu gambar, yang satu angka, kata sing didamel wasit bal-balan ini. Kalau gambarnya ini ke atas, pasti ini angkanya di bawah. Kalau angkanya di atas, pasti gambarnya di bawah. Sulit sekali ada uang itu, uang kericik langsung ngadeg miring niki jarang. Kecuali nempleng neng lupis. Neng lupis sakit. Oleh karena itu, kalau orang cinta akhirat mesti kalah dunianya. Orang kalau terlalu cinta dunia pasti kalah akhiratnya. Maka kata Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 wafat 505, yang dalam karyanya besar yang saya baca ini di Ihya juz 4. Di Ihya juz 4 itu ada kalimat persis, insya Allah buatan kalau wai sing kalau waos niku. Wa alamatu hubbil akhirah bughdud dunya. Orang kalau cinta akhirat pasti dalam tanda kutip membenci dunia. Jadi perlu takwil yang mendalam, jadi bukan salah tompo. Buat diarani benci dunia, sepeda itu duit dikuahin. Maka Al-Imam Al-Ghazali memberikan pengertian wa alamatu bughdid dunya, ciri indikator orang membenci dunia itu bukan berarti tidak mau uang, bukan berarti tidak mau barang, tetapi la ya'khudhu minha ay minad dunya illa zadan wa bulghatan ilal akhirah. Orang yang disebut benci dunia tidak akan mengambil dunia kecuali ada orientasi untuk bekal, sangu, kemudian wasilah atau lantaran mencapai akhirat. Nah ini makna kampus dengan makna kampung betul. Kalau makna kampung, wong sing diarani mundut dunyo sak perlune niki nggih namung mundut sithik, karena wong desa niku butuhe sithik. Kalau bahasa kampus, karena mahasiswa seperti Prof. Jun, Prof. Agus ini dakwahnya harus kemana-mana dan harus bersaing dengan yang lain, maka yang disebut la ya'khudhu minad dunya ila zadan wa bulghatan ilal akhirah ini adalah maksimal, harus sebanyak mungkin. Kampus ini tidak mungkin sebesar ini tanpa ada biaya dan dana. Oleh karena itu pengertian kita bisa menakwilinya bahwa mengambil dunia sesuai dengan kebutuhan itu memang harus kita tahu profesi kita di mana dan posisi kita di mana. Kalau melihat persaingan sekarang ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang di akhir zaman adalah dananir wad darahim, maka kita harus banyak uang, mengambil sebanyak-banyaknya, tapi tetap orientasinya adalah akhirat nanti. Solusi kalau kita paksakan untuk menarik, bisa mencapai uang yang banyak jika anak-anak kita ini mempunyai profesi dan skill yang bagus. Maka kalau mohon maaf Prof. Jun dan Prof. Jun, Prof. dan Prof. Agus, apabila saya boleh dan diperkenankan menambahkan, salah satu cara untuk memprofesionalkan diri kita, ya monggo putrane dilebokno Unisma iki. Allahumma amin. Ya Allah, mugi-mugi barokah. Mugi-mugi barokah. Ngaten para hadirin, berikutipun di abad ke-9 Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bernyanyi agar kita ini merenung hidup kita biar tidak mubadir dan asik di dunia, lupa kepada orientasi penting. Nyanyian beliau, Masya Allah, orang itu tergantung tipenya. Saya dengan Pak Dr. Ali Ashari ini kemana-mana bersama, ke Mekah bersama, ke Madinah bersama. Pak
bahkan ke daerah-daerah luar negeri yang lain itu juga ada komunikasi. Punya tipe yang berbeda dengan saya, walaupun bersaudara. Ada orang itu, para hadirin, cepat menangis jika mendengar lagu. Itu namanya jiwa sentimental. Orang cepat nangis kalau punya musuh, itu namanya jiwa sentimen. Wonten tiyang niku gampang mular menawi maos Quran. Tapi banyak orang gampang menangis apabila melihat orang tidak mampu. Ada orang cepat menangis apabila melihat keluarga orang berantakan, saking syukurnya keluarga kita diberi ketenangan. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menyentuhnya dengan lagu. Beliau bersair dengan 3 baris yang sangat indah. Ama tara kaifa yublinal jadidani wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lani la tarkananna ila dunya wa zuhrufiha fa inna awtanaha laysat bi awtani wa man li akhiratin min qablil mamati fala taghrurka kasratu ashabin wa ikhwani. Kalau baharnya bahar basit, nek dilakokno nggih kepengen. Ama tara kaifa yublinal jadidani wa nahnu nal'abu fi sirrin wa ikhwani. Sirrin wa i'lani, maaf, sirrin wa i'lani. La tarkananna ila dunya wa zukhrufiha fa inna awtanaha laysat bi awtani, dan seterusnya. Artinya kurang lebih begini. Amataro, apakah engkau tidak berpikir, tidak merenung, tidak melihat kaifa hali koyo opo yubli ngerusak na ing kita fa'ile al jadidani barang baru 2. Kula kalian jenengan kalau merenung kita ini hanya dihabiskan oleh barang baru 2. Ning sarah disebut al jadidani, maknanya adalah al-lail wan nahar, siang dan malam. Pun gampangnya mawon ngaten. Kalau kali Gus Rofi itu aja ngaji Ridul Jannah kalau suwi-suwi mungkin ya. Karena kita membagi waktu. Tapi singkat bil iktifai ngaten. Ya menten awake dhewe ngerantos benjang. Benjang injing ngerantos dalu. Dalu keluar datang malam, malam datang kemudian siang keluar. Siang datang, malam hilang, terus seperti itu. Mboten kraos para rawuh saestu. Kula nderekaken Unisma niku rumiyin, kula nderek ngaos teng Kiai Haji Usman Mansur. Teng Jamek Malang niku Kiai Usman Mansur, kula pun SMA. SMA saya SMA 1, SMA Tugu, Bro. Nggih. Nggih, Metrika Satata. Sebelum kalau kuliah di IKIP dulu, sumpun biasa ngaos teng Usman Mansur saat merintis Unisma. Itu pertama. Bahkan kalau jamaah Jamik mengatakan Usman Mansur itu kok dulure Imam Asfali, karena fisiknya hampir sama, cara serbanan sama, cara jasan sama, dan ya Imam ini guru kula. Ya Allah, itu. Hanya itu. Dihabiskan waktu siang malam, siang malam, siang malam, moro-moro sepuh, moro-moro kita sudah niki sepuh. Kalau tepang jenengan Riyadul Jannah mulai rumiyin, nggih jamaah kalau nggih apal, ada teman-teman dari Kepanjen rumiyin podo nome saat niki podo wone kewut ngaten lho, podo sepuh. Kalau ingatan berpikir kalau piyambak hanya berpikir siang malam. Mohon maaf Prof, kalau lebih atas PNS tahun 88.
Sekarang rumiyin kula namung isih ngurusi niki SK kula jejer situk-situk dengan rapi di map, moro-moro kate pensiun. Moro-moro sepuh, moro-moro awake dhewe ngadeg marang kerengkelan sak itu. Siapa yang menghabiskan itu? Al-jadidah. Wa nahnu nal'abu wa uni wa hal dirasing ngajinahu. Wa nahnu hale utawi kita niku nal'abu mek bulanan tok. Umur kita dihabiskan oleh masa ini kita hanya bermain-main. Yang disebut bermain-main itu apa? Nyambut gawe, awake dhewe golek duit, dagang. Menurut penyair itu main-main. Kenapa kok main-main? Karena saat nanti tua semua hasil pegawaian kita niki boten-boten sing diasto datang kuburan. Ibarat anak-anak bermain dolanan, masya Allah. Kalau sih menangi dolanan lebih dodol-dodolan, duwe godong gedang, sing didol iki duwe godong puhuk, kendaraane kulit jeruk. Ngaten-ngaten terus, ya Allah, pangapunten ibu-ibu mahasiswi, niki kula ndak bermaksud kalimat yang aneh-aneh, tapi untuk bernostalgia sekaligus mengenalkan permainan dulu. Rubi ini kula nang wedok belum ada sapa tinggi, dulinan nggih bareng-bareng. Sing lanang tumbas roti, kali sing wedok digawe roti, ada genteng digawe lebu, mantun ngaten diuyui. Mumbruk jadi roti kukus. Rubi ini ngaten. Bermain sampai asar oleh orang tuanya, leren, maghrib, ayo nang masjid, yang ditinggal semua. Ini kita. Sedoyo hasil kita akan ditinggalkan semuanya. Itu namanya bermain-main bisirrin wa ikhlas. Maka yang kedua syairnya, la tarkananna ila dunya wa zuhrufiha. Jangan condong temenan, non tahu kita nih. Ilat dunia wa zuhrufiha, terhadap dunia dan seisinya ini. Ojo condong temenan. Fa inna autanaha, karena daerah kita sekarang ini bukan daerah yang sebenarnya. Daerah yang sebenarnya adalah daerah akhirat nanti. Niki kalau terjemah ala kampus, saya ikut merasa memiliki sama-sama Nahdlatul Ulama. Awake dhewe niki para rawuh, kalau kita ini lagi asik di dunia, jangan sungguh-sungguh. Hakikat dunia kita di akhirat nanti, termasuk kula enggokne terjemahe para rawuh, monggo golek sekolah niku ajal jangan sekolah maju mawon. Wah iki maju, ada orientasi autonah bil akhirat apa betul? Kita mencari sekolahan apakah sekedar maju untuk dunia, rugi karena nanti meninggal tidak dibawa. Kalau boleh saya mengemban misi juga, mohon maaf kepada Prof. Agus dan Prof. Jun, ayo bareng-bareng. Kalau kita mau realita dari negeri turunnya ke swasta, nggih monggo nek ngriki mawon. Barangkali ini diajarkan sholawat satu harinya bisa 24.000. Dan ini cocok dengan misi majelis sholawat kita. Monggo putri-putri lan putra-putra kita saya. Maaf, saya tidak dipesani apa-apa. Tapi ini hanya dorongan pribadi saya. Monggo besarkan Unisma, Allahumma. Biar apa nanti daerah kita itu nanti di akhirat bisa ketemu. Belum haus di kitab akhirat nih. Kalau ngarane kitab akhirat, judulnya Ad-Dzikra. Bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, karya Asy-Syaikh Al-Qurtubi. Kula nggih radi terenyuh. Ternyata orang kalau sudah sama-sama mati itu, sama-sama wafat, ketemu di barzah dengan kenalannya. Bahkan Rasul kalau pesan, maaf ini iltifat cara tafsir, ada menggok sedikit. Kanjeng Nabi pesan, ahsinu afana mautakum wa innahum yatabahawna wa yatazawaruna fi quburihim. Sing api yo lek paring kafan nang wong matimu, besok jor-joran api-apian kain kafan ning alam barzah lan padha matine iku ziarah-ziarah. Kula akhirnya dengan Pak Ali Asari yang sering biasa ke Mekah bareng-bareng. Kadang-kadang semayanan, besok lek mati dibungkus kain ikhram ae. Besok iki jor-joran. Kilo rek kain ikhram ku apik iki kain bungkusku kafan kok ikhram iki wis mampu Mekah.
kesentuh zam-zam barang wapi. Wonten konco sing nangis, lah iya sampean kok iya bener ngono, aku yang duwe sawah aku Tegal tapi ambek anakku kain kafanku dijaluk no Pak RT. Lah iki rodok cingkrang ini. Seperti itu di alam akhirat barzah. Wa yatazawaruna fi kuburihim, kemudian ziarah-ziarahan. Kalau sudah baru meninggal, baru ketemu, assalamualaikum, ketemu. Ini saya tidak beritahu oleh teman-teman, ternyata jamaah kita yang sering biasa membakar bubur sudah mendahului kita. Yang ini sudah mendahului kita. Ini upang-upang, ini sampun. Kalian guru kita sudah ketemu di sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lho keteko tarik nggih. Lho keteko saiki mboten yai, jane kula wau dalu niku sedanipun. Mek dereng dikubur kali lare-lare ngenteni putrane ing Jakarta. Niki saged panggih jenengan. Lah iki kok kanca jejer sampean insyaallah sekedap malih. Lho iya begitu. Wa tazawaruna. Ya Allah, niki saestu. Niku saestu. Melo monggo ampun ngantos estu teng dunya niki menjadi tujuan, tapi harus ada orientasi akhirat, kuliah orientasi akhirat, sekolah orientasi akhirat, kerja orientasi akhirat. Baris yang ketiga di syair itu, maka wa'mal li akhirati min qablil mamati falah. Beramallah untuk akhirat sebelum mati. Fala, lah syair falane dilebokno lagu, dilebokno ngarep. Fala taghrurka, jangan sampai kebujuk atau membujuk terhadapmu. Jangan sampai menipu terhadapmu. Apa itu? Kasratu ashabin wa ikhwani, teman yang banyak, saudara kenalan yang banyak, memuji kita banyak, orang yang mengeluh-elukan kita banyak. Jangan terbujuk itu. Ya, karena nanti pada saat di akhirat yang panen adalah hasil kita beramal di akhirat ini. Penutup para hadirin, penutupnya ngaten, monggo madosi majelis, madosi kampus sing penuh barokah insya Allah. Kalau tutup dengan hikayat barokah sing kula pundhut saking karya ulama abad ke-89 juga. Namanya Asy Syihabuddin Ibnu Salamah Al-Qalyubi. Beliau mengarang kitab namanya An-Nawadir. Di kitab An-Nawadir itu ada 216 hikayat. Kebetulan yang ingin saya ceritakan hikayat yang ke-39. Nah, ngapunten Dr. Ali Asari kalau saya rada eling karena ben Selasa tak kemulang. Tak kemulang. Niki wonten hikayat barokah saya. Ini sebagai kenang-kenangan nanti kita bawa pulang. Begini, ternyata barokah itu proses. Sama dengan dawuhnya Gus Rofiq tadi. Mahasiswa harus berproses, jangan banyak protes karena beliau kata beliau, niki insyaallah Gus, kula eling-eling kalimat panjenengan. Nanti mahasiswa itu harus banyak berproses, jangan banyak protes. Barokah ini juga berproses. Ada hikayat miturut kula Said. Ada 4 saudara, ibunya sedang sakit dan punya anak 4. Lasing ragil niki usul. Usulnya ngeten. Saudaraku semua, ini saya punya usulan. Apa deh? Yang merawat ibu kita sampai meninggal itu berarti nanti tidak dapat warisan. Yang tidak merawat apa-apa itu yang mendapat warisan. Ini ide kontroversial. Sing usum niku sing ngrumat oleh warisan, sing gak ngrumat rido gak oleh warisan. Ini mboten. Ya apa masih Mas? Ayo sing ngrumat ibu sak wafate gak oleh warisan, sing gak ngrumat ibu oleh warisan. Piye Mas? Setuju? Setuju. Saudara 3 dari 4 bersaudara setuju. Ibu lek setuju terus sapa Mas sing ngrumat? Ya sing duwe usul. Ya sing duwe usul itu.
Hanya yang punya usul ini sing ragil iki ngrumat dengan tertib dengan saya, ini namanya proses. Ikhlas ngrumat ibu sakit, akhirnya wafat. Saat wafat ya tidak dapat warisan. Warisannya dibagi bertiga dengan ridho. Ini namanya proses. Ya Allah, ibu sakit melampai itu, mungkin sakit Allah memahami. Nah, suatu saat meninggal dia mendapat petunjuk isyarat. Dalam kata isyarat itu, ini ada uang 300 dirham. Saya tidak berusaha tidak mengubah redaksi yang asli di kita. Iki ono duit 300 dirham cukupen ning daerah kono. Tapi tak kandani duit iki gak barokah. Dia langsung terbangun menyimpulkan, ndak, kalau tidak barokah saya ndak. Tarik nang bojone cerita, dek apa mas? Iki ono isaroh ono duit 300 dirham tapi gak barokah. Terus ya apa mas? Rencanaku gak tak cukup, wong gak barokah. Dari sing wedok, lu yo apa sih? Cukup kok mas gak? Aku is jamaah Riyadul Jannah, aku yakin barokah. Gak barokah gak? Oh ya wes lek ngono. Hari kedua ada isyarat. Ada di sana rizki tinggal 100 dirham. Kalau kemarin 300, kalau sekarang tinggal 100 tapi gak barokah. Terbangun lagi, ndak akan saya ambil. Ono mana dek isyarat dek karek 100. Sampean wingi tak konjoku ora belum. Lah iki karek 100 iki kok. Jukuan mas seman enggak gak barokah, enggak. Hari ketiga ada isyarat. Dek masih ada 1 dirham tapi barokah. 1 dirham tapi barokah. Terbangun langsung dia niat mau mengambil. Pamit nang sing wedok. Dek iki ono 1 dirham tapi barokah dek tak cukup. Sampean mas tak saran noket winginane 300 nggih. Ora gelem. Karek siji wis lah untuk aja teke dengkul kaya. Ini hambatan keluarga. Orang nyekolah no anak, muliane anak ini harus settle antara suami dan istri. Kalau ndak problem. Ini walaupun ndak settle tapi mengalah. Ya wis mas cukup diambil, singkat cerita akhirnya diambil, ada betulan 1 dirham barokah. 1 dirham barokah. Membawanya dengan gagah pulang. Dilalah kersane Allah lah niki jenenge barokah. Lek kamusnya al barokatu niku ziyadatul khair. Nggih, lek cara kitab Risalatul Busyairi ya Imam Busyairi itu begitu. Tapi gampangnya atur barokah niki mesti berkembang. Pulang membawa 1 dirham, dilalah kersane Allah ning embong niku pinanggih tiyang sadean iwak mujair. Tapi di kitabnya orang-orang wal mujairun cukup samak ngaten mawon. Jadi gampang lo bahasane mujair. Nah mujair sisa kantun kali ekor mujair langsung tertarik si orang yang dapat ambil uang 1 dirham tadi. Mas tumbas monggo dek biasanya niki setunggal 1 dirham. Krono penghabisan niki kalih tak dol kalih dirham pas duwe 1 dirham kula dol 1 dirham akhirnya pas uang 1 dirham diberikan uang ini dapat 2 ekor. Pulanglah dengan bangga membawa 2 ekor mujair ini nyapa ke istrinya, dek alhamdulillah ono tenan duwe 1 dirham iki tak tukok mujair pas ono loro dek tak tuku iki ayo dimasak sing wedok sing grundel kok umpama 300 dirham lah oleh 600 siwa aja. Nah sampean niku karek siji oleh mek loro wis tak ladek sing penting barokah ojo mikir akeh sing penting barokah. Ini entry point-nya di sini. Nah lajeng singkat diatur kali sing wedok iki dibedeti. Lah dibedeti lah kok wonten mutiarane. Ada mutiara. Ya Allah.
Situ dibeteti ada mutiaranya 2. Tak singkat ceritanya langsung diambil. Ini larang dek, biasanya larang rojo golei, akhirnya pergi ke raja. Tuan Raja, saya punya berlian intan permata, ini barangkali bisa. Loh, ini memang yang saya cari, kata Tuan Raja. Wis dek, orang tanya, gini, gondene diijoli duit sak gebok. Kalau sak gebok itu bahasa Indonesia ini sak. Nggih, sak bok. Nah, ya sampun, matur nuwun Tuan Raja. Saat mau pulang dipanggil lagi, dek, ini menurut teori mutiara, tidak mungkin berdiri sendiri. Ono jodone ini. Lah iki ono modene, ono jodone. Kalau mana tane ngomong, ada Tuan Raja, tapi di rumah. Ambil, diambil juga para rawu. Akhirnya diijoli sing terakhir rong gebok. Jadi oleh duit telung sak. Karena apa? Karena jual 2 mutiara di perut ikan itu. Niki jenenge barokah. Mila saking punika mangke Masjid Riyadhul Jannah nek mangsul ana mujair tuku. Wonten mutiara. Nah, ini artinya, mohon maaf, kalau diterjemah ke kampus, belum tentu anak yang nilainya kurang pandai, IP-nya barangkali tidak maksimal, tapi tawaduknya dapat, hormatnya dapat, dapat barokah dari para muassis, niki moro-moro uripe penak. Ya Allah. Lulus Unisma, jadi IP ini biasa-biasa, tapi sregep, manut, wangsul niku merosukin dadak. Lho kok iso dipek mantu rektor? Ya Allah, ya Allah, ya lho niki saestu niku saestu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Amin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Islamic Venture ID agar selalu mendapat update video-video terbaru. Tonton juga video kami yang lainnya supaya ilmu dan wawasan kita bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.